Mendengar teriakan itu, semua orang tersentak. Kara. Dengan raut tegang dan mata lebar, Frank dan Jeremy berlari menuju pantry. Beberapa orang pengawal tiba lebih dulu. Di sana mereka menemukan Kara telah memucat. Ia berdiri merapat pada dinding. Tangannya mendekap diri sendiri, sedangkan tatapannya terpaku pada kotak yang telah tergeletak di atas lantai. Ada apa ini? Alis Frank berkerut tipis. Seorang pengawal bergegas membawakan kotak tanpa penutup itu. Ternyata di dalamnya 2 anak kucing yang bersimbah darah sudah tidak bernyawa. Frank sontak mengepalkan tangan. Siapa pengirimnya? Pengawal yang lain menunjuk sepucuk kertas di tangan Kara. Tanpa membuang waktu, Frank menghampiri sang wanita. Kara, kau baik-baik saja? Ia menyentuh lengan sang sekretaris. Kara belum mampu menjawab, bibirnya bergetar. Sedangkan matanya menatap Frank seolah mengharapkan pertolongan. Jangan takut, Kara. Ada banyak orang di sini. Kami akan melindungi dan membantumu menghadapi ini. Frank pun mengambil kertas yang dicengkeram sang sekretaris. Dengan tampang serius ia mengamati pesan yang ditulis dengan tinta merah. Kau tidak seharusnya membiarkan orang lain ikut terpuruk bersamamu. Rahang Frank berdenyut-denyut. Ia kembali melirik ke dalam kardus. Itu jelas bukan perbuatan sang kakek. Jeremy. Frank menyerahkan kertas kepada sang asisten. Selidiki ini. Baik, Tuan. Namun ketika Jeremy hendak keluar dari pantry, Philip masuk dengan raut kaku. Matanya terbuka lebar mencari Kara. Nona, ada telepon untuk Anda. Kara akhirnya tersentak. Siapa? Ibu Anda. Debar jantung Kara semakin tak karuan. Sambil bernafas lewat mulut, ia berjalan ke meja kerjanya. Frank dan yang lainnya sontak mengikuti dengan rasa was-was. Halo, Bu. Maafkan Ibu, Nak. Dada Kara berdenyut nyeri mendengar isak tangis sang ibu. Mulutnya kering dan lidahnya keluh. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu meminta maaf? Ibu hanya pergi sebentar untuk menemui perawat. Tapi sewaktu Ibu kembali, Emily dan Lois sudah tidak ada di kamar. Dunia serasa berguncang. Kara tidak mampu lagi berdiri tegar. Kalau saja Frank tidak sigap menangkapnya, ia pasti sudah mendarat di lantai. Kara, astaga. Frank bergegas menggendong dan membawanya ke sofa. Tanpa menunggu perintah, Jeremy mengambil alih gagang telepon. Setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari Susan, ia menyusul ke ruang CEO. Frank sedang mengusap-ngusap lengan Kara. Perempuan itu terpejam di pundaknya. Berusaha mengatur nafas dengan wajah seputih kapas, ia tampak sangat mengkhawatirkan. Apa yang terjadi? Tanya Frank sontak memancing perhatian Kara. Di mana mereka? Desah perempuan itu sembari menegakkan kepala dengan lemah. Jeremy melirik sang CEO sekilas. Ia tahu kebenaran sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Pihak rumah sakit sudah melaporkan hal ini. Polisi sedang melacak keberadaan mereka. Kara kembali terpejam, tekanan dalam kepalanya berpuluh-puluh kali bertambah kuat. Sementara itu, Frank masih menunggu penjelasan, akan tetapi Jeremy tidak kunjung melanjutkan. Mereka siapa? Jeremy menarik nafas berat. Anak-anak Nona Martin.
Frank terdiam 1000 bahasa. Ia sudah menahan diri untuk tidak menanyakan hal itu sebelumnya. Namun ternyata semesta memiliki cara yang tak terduga untuk memberitahunya. Anak-anak Kara. Frank mengulang jawaban dengan penuh penekanan. Dengan mulut ternganga, ia menoleh ke arah Kara. Perempuan itu sudah setengah sadar. Jelas itu bukan saat yang tepat untuk bertanya apakah anak-anak yang dimaksud adalah si kembar. Anak-anak yang ia duga merupakan darah daging mereka. Setelah mengerjap, Frank sontak menunjuk meja. "Bawakan ponselku kemari." Salah seorang pengawal dengan sigap melaksanakan perintah. Tanpa berpanjang lebar, Frank memeriksa titik merah yang sudah seharian diamatinya. Sesuai dugaan, lokasinya berpindah. "Aku tahu mereka di mana." Lubuk Kara mendadak terangkat, harapan mulai menyapu beban berat dari pikirannya. "Di mana?" Frank menunjukkan ponselnya. "Mereka sedang dalam perjalanan." Sembari menumpahkan air mata, Kara meloloskan desa tawa. Tangannya kini menggenggam jas pria di sisinya. "Tolong, antarkan aku ke sana. Aku harus menyelamatkan mereka." Frank dapat merasakan getaran dari cengkeraman Kara. Sambil menggenggam tangan yang sedingin es itu, ia mengangguk. "Ayo, selamatkan mereka." Lois terbangun karena rasa nyeri yang hebat. Sambil memegangi tangan kirinya, ia meringis. Namun begitu menyadari keberadaannya di tempat asing, ia langsung mengabaikan rasa sakit. "Di mana ini?" Saudara perempuannya tidak menjawab. Ia masih tertidur dengan boneka lemon dalam dekapan. Sambil mengernyit, Lois celingak-celinguk. Tidak banyak yang bisa ia amati. Dinding di sekitar mereka tertutup tirai merah. Namun ia tahu bahwa kursi yang mereka duduki adalah jok mobil. "Emily, sepertinya kita diculik." Dengan hati-hati, bocah laki-laki itu menyingkap tirai di sampingnya dan mengintip. Tumpukan kontainer beraneka warna langsung tertangkap oleh mata bulatnya. "Wow, itu keren." Sedetik kemudian ia mulai mengguncang tubuh sang adik. "Emily, bangunlah. Kamu harus melihat apa yang ada di luar." Emily mulai mengerutkan alis sambil menggosok mata. Ia menegakkan punggung dari sandaran. "Apakah ini sudah pagi?" Lois tersentak. "Apakah kamu tidak ingat? Kita ditangkap oleh penjahat." Emily berkedip-kedip mengumpulkan kesadaran. Ketika melihat tirai merah di sekelilingnya, ia langsung merapat dengan Lois dan mencubit. Lois cepat-cepat menutup mulut sang adik. "Shh, jangan menangis, nanti penjahat itu mendengar." Dengan air mata menggantung di pelupuk, Emily mengangguk. Sang kakak pun berhenti membekapnya. "Aku tahu kamu takut, aku juga. Tapi kita tidak perlu panik. Mama pasti datang menyelamatkan kita." Emily menaik turunkan kepala, setetes air mata jatuh. Lois dengan sigap menyekanya. "Sekarang lihatlah keluar, ada pemandangan yang keren di sana." Tanpa melepas Simon, Emily bergeser ke arah tirai. Setelah menjulurkan kepala ke baliknya, ia bergumam, "Kapal, kapal." Lois pun turun dari jok lalu ikut mengintip. Ternyata jendela itu menampilkan pemandangan yang berbeda. Ada sebuah kapal dengan lautan lepas di belakangnya.
Ini pelabuhan, celetuk Emily datar. Lois sepakat tetapi tidak sempat mengiyakan. Fokusnya tertuju pada seorang pria berpakaian seperti perawat yang sedang berbicara dengan sekelompok pria berjas. Itu penjahatnya. Penjahat. Emily menaikkan alis. Kamu benar-benar lupa. Dia yang menutupi mulutmu dengan capu tangan. Gadis mungil itu menggeleng lemah. Dia menutup mulutku dari belakang. Bagaimana aku bisa melihatnya? Benar juga, gumam Lois seraya mengerucutkan bibir. Tapi sekarang kamu sudah melihatnya. Kamu bisa lebih berhati-hati. Ekspresi Emily tidak berubah. Ia seolah tak peduli dengan penjahat itu. Aku mau pulang. Lois mengelus pipi sang adik. Aku juga. Bersabarlah. Mama pasti akan menjemput kita. Sekarang kita harus kabur dari orang itu dan mencari tempat yang aman. Seperti dalam buku cerita. Mata Lois semakin membara. Benar, kita bisa mencontohi si anak pemberani. Meski tangannya masih terbungkus gips, Lois bergerak lincah ke pintu yang lain. Ingat Emily, kita harus bergerak cepat. Begitu keluar, berlarilah mencari tempat yang aman. Aku akan menyusul. Emily mendekap bonekanya lebih erat dan menggeleng cepat. Aku tidak mau. Kalau begitu, aku akan turun lebih dulu. Kamu harus bergerak cepat di belakangku. Mengerti? Si gadis kecil mengangguk ragu. Kamu siap? Lois membuka tombol pengunci pintu. Emily dapat merasakan jantungnya memukul-mukul dada. Meski demikian, ia tetap turun dari jok dan berdiri di belakang Lois. Siap. Lois pun membuka pintu. Ia duduk di tepi mobil lalu melompat ke tanah. Emily mengikuti cara itu, namun kakinya tidak sekuat sang kakak. Ia jatuh tersungkur dan Yemon pun menggelinding ke atas tanah. Emily. Lois berhenti berlari. Ia kembali untuk membantu sang adik. Yemon. Emily melihat sekeliling. Lois meringis kecil. Mereka harus bergerak cepat, tetapi boneka kesayangan sang adik malah terlepas. Itu dia. Ayo cepat. Si kembar berlari ke arah Yemon memungutnya, lalu bergerak lurus ke arah jalan sempit di antara tumpukan kontainer. Mereka tidak sadar bahwa mereka tidak lagi tertutupi mobil. Orang-orang di atas kapal terbelalak melihat aksi mereka. Bocah sialan. Si penculik langsung melupakan negosiasi. Ia berlari menyusuri geladak lalu turun dari kapal. Pria berjas pun tak mau kalah. Ia tidak perlu membayar harga tinggi jika anak buahnya bisa menangkap si kembar. Kejar mereka. Dalam sekejap, segerombolan orang berlomba-lomba untuk memburu si kembar. Semakin lama waktu berlalu, semakin kencang gemetar tubuh Kara. Ia sudah melakukan berbagai cara untuk meredamnya, tetapi gagal. Frank dapat merasakan getaran itu. Ia sangat ingin mengelus lengan Kara atau menggenggam erat tangannya. Namun ia harus fokus dengan jalan kalau ingin cepat sampai di tujuan. Tenanglah Kara, kita sudah mengirim polisi ke sana. Anak-anak pasti selamat. Kara tidak bisa berkata-kata, ia hanya mengangguk dengan mata merah. Perasaan Frank sebetulnya juga campur aduk. Banyak hal yang ingin ia ketahui tetapi belum bisa ditanyakan. Ia bahkan belum bisa memastikan apakah anak-anak itu Lois dan Emily. Apakah mereka darah dagingnya? Pikirannya terlalu penuh dengan terkaan. Ia lebih baik menemukan jawabannya dengan mata kepala sendiri.
Setibanya di dermaga, belasan mobil polisi mencuri perhatian mereka. Kara seketika merasa sedikit lega. Ia berpikir anak-anak sudah berhasil diselamatkan. Di mana? Di mana anak-anakku? Tanya Kara kepada polisi terdekat. Pemuda berseragam itu tampak bingung. Ia hanya ditugaskan untuk berjaga di depan, tanpa mengetahui yang terjadi di belakangnya. Saat itulah seorang pria dengan lencana tergantung di pinggang datang. Tuan Herbert, Anda sudah tiba. Matanya terbelalak mengingat kantor pusat Xavier tidaklah dekat. Iya, Frank melirik ke belakang. Melihat hipercar yang terparkir di sana, sang polisi langsung mengerti itu salah satu mobil tercepat di dunia. Baiklah, desa pria berjakit hitam itu sebelum mengembalikan pandangan kepada Kara. Saya Carlos, detektif yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus ini. Kara menyambut salam dengan tangan yang gemetar. Bagaimana anak-anak saya? Carlos membuka sebelah tangan mengisyaratkan Frank dan Kara untuk mengikuti langkahnya. Berkat laporan Tuan Herbert, kita berhasil mengungkap kasus perdagangan anak. Mereka dijadwalkan untuk dikirim dengan kapal itu. Kara menoleh ke kapal besar di sisi dermaga. Ada banyak kontainer di sana. Ia tidak sanggup membayangkan jika si kembar disekap dalam salah satu kotak raksasa itu. Para penjahat sudah kami sergap. Hanya saja satu orang berhasil kabur dengan mobilnya. Sang detektif menurunkan pandangan. Ada jejak ban pada tanah di depan mereka. Apakah dia yang menculik anak-anakku? Desa Kara dengan mata layu yang dipaksa bulat. Bibir Carlos pun terkatup dengan tampang datar. Ia mengangguk. Air mata Kara kembali berkumpul. Harapannya terancam pupus. Lalu bagaimana dengan anak-anakku? Carlos menghampiri rekannya yang memegang sebuah kotak. Ini adalah beberapa barang bukti yang berhasil kami kumpulkan. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi sapu tangan. Dalam sekejap Kara merebutnya. Ini milik putriku. Di mana dia? Mata Frank membulat, nafasnya pun tersekat. Itu adalah sapu tangan yang digunakan Emily untuk membersihkan noda coklat. Bukannya menjawab, sang detektif mengeluarkan benda lain dari kotak. Sebuah boneka lemon yang dikotori debu di tanah. Ini juga milik putriku. Jantung Frank seakan tersengat. Ia merasakan nyeri yang tak biasa dalam dadanya. Emily, sungguh anak Kara. Apakah dia juga anakku? Dia memiliki warna mata yang sama denganku. Benarkah Emily dan Lois adalah darah dagingku? Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Insya Allah akan saya sambung besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.